Resmi berkantor di lapangan, Wali Kota ingin dekatkan layanan kepada masyarakat. Hari pertama kerja, Wali Kota mulai benahi titik 0 km. Wali Kota gelar tarawih perdana, safari Ramadan hingga event Madiun bersolawat. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rian, inilah Madiun This Week selengkapnya. Usai kembali dari retreat, Wali Kota Madiun Dr. Maidi langsung tancap gas di periode keduanya dengan memberikan arahan kepada ASN dalam apel besar di Stadion Wilis menekankan efisiensi anggaran dan implementasi program Astakarya. Usai apel, kegiatan berlanjut dengan kirap keliling 3 kecamatan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Wali Kota juga memulai tradisi berkantor di lapangan pada program 100 hari kerja pertama. Sementara itu, serah terima jabatan dari PJ Wali Kota Edi Suprianto ke Dr. Maidi pun berlangsung khidmat dalam rapat paripurna DPRD. Wali Kota Madiun Dr. Maidi tampaknya langsung tancap gas memimpin Kota Madiun di periode kedua ini. Mengawali minggu perdana, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut langsung memberikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Pengarahan melalui apel besar tersebut berlangsung di Stadion Wilis Kota Madiun pada hari Senin 3 Maret. Dalam apel besar ini, Wali Kota menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya terkait arahan Presiden dalam retreat yang berlangsung di Akmil Magelang beberapa waktu yang lalu. Kepala daerah termasuk Wali Kota Dr. Maidi memang mengikuti retreat selama 8 hari sejak dilantik pada 20 Februari lalu. Wali Kota baru kembali ke Kota Madiun pada Jumat 28 Februari kemarin. Dr. Maidi menyebut ada banyak hal yang didapatkan selama retreat. Bagaimana tidak, pembekalan dilakukan oleh para Menko dan Menteri. Terakhir ada pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Hal tersebut penting untuk menyamakan langkah membangun bangsa, termasuk mensukseskan program Presiden untuk penguatan sumber daya manusia. Selain itu, Wali Kota juga memberikan pengarahan terkait program dan pekerjaan di Kota Madiun. Seperti diketahui, Wali Kota Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun memiliki program kerja Astakarya, yakni Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti Korupsi, Madiun Kota Inovasi, dan Madiun Kota Berbudaya. Kegiatan apel besar tersebut mengawali agenda kerja Wali Kota Dr. Maidi usai dilantik Presiden. Wali Kota langsung berkeliling ke 3 kecamatan setelahnya. Selain itu, Wali Kota juga akan berkantor di lapangan, lokasi perdana di wilayah Kelurahan Kanigoro. Tidak hanya Wali Kota saja, kegiatan ini juga diikuti oleh semua organisasi perangkat daerah atau OPD. OPD juga membuka pelayanan di lokasi kerja lapangan Wali Kota. Karena kita baru dilantik, kita baru di retreat di Magelang, ilmu-ilmu sudah kita dapatkan, kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan. Ini harus membumi di Kota Madiun. Membumi yang pertama kali adalah penjalan pemerintah. Itu tidak bisa ditunda kembali. Nah, hari ini semuanya saya kumpulkan, penjalan pemerintah, apel besar. Mudah-mudahan habis ini kita tindak lanjuti dari OPD ke OPD yang lain. Insya Allah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali beraktivitas setelah menjalani retreat dengan mengawali pekerjaannya melalui kirap keliling 3 kecamatan, yakni Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Manguharjo, Senin 3 Maret. Kirap ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi, sekaligus upaya memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal di tingkat kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Maidi menyambangi kantor kecamatan dan bertemu langsung dengan jajaran pemerintah serta masyarakat.
Dirinya ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Selain memantau jalannya pelayanan di kecamatan, wali kota beserta jajaran juga memberikan arahan kepada organisasi perangkat daerah OPD yang bertugas di setiap wilayah. Dirinya menekankan pentingnya peran aktif OPD dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi warga. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menegaskan bahwa program-program pemerintah tidak boleh hanya berjalan di atas kertas, tetapi harus benar-benar terrealisasi di lapangan. Dengan turun langsung ke masyarakat, dirinya berharap setiap kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga. Kirap keliling kecamatan ini menjadi langkah awal Wali Kota Maidi dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Dirinya pun berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara langsung demi mewujudkan Kota Madiun yang lebih baik dan sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Serah terima jabatan atau sertijab dari penjabat Wali Kota Madiun Edi Suprianto kepada Wali Kota Madiun terpilih Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berlangsung khidmat dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun Senin 3 Maret. Acara ini sekaligus menjadi momen penyampaian sambutan dari Wali Kota Madiun serta Gubernur Jawa Timur yang diwakilkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Penandatanganan berita acara purna tugas diawali oleh PJ Wali Kota Edi Suprianto yang kemudian dilanjutkan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dengan selesainya proses serah terima ini, secara resmi kepemimpinan Kota Madiun berada di tangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi menegaskan bahwa kepemimpinannya akan tetap mengutamakan kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Madiun. Dirinya juga menegaskan bahwa pembangunan daerah akan didasarkan pada visi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang maju, bersih, dan berwibawa dengan menggandeng seluruh elemen termasuk instansi vertikal. Sebagai bentuk konkret dalam mewujudkan visi tersebut, Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Bagus Panuntun mengusung 8 misi yang dikenal dengan Asta Karya yang bertujuan menyelaraskan pembangunan Kota Madiun dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur, yakni Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti Korupsi, Madiun Kota Inovasi, dan Madiun Kota Berbudaya. Untuk Madiun, Asta Karya itu sudah saya junkan dengan Asta Cita. Nawa Bakti sudah. Jadi artinya, mohon maaf itu, Kota Madiun memang kebetulan tidak kita menyesuaikan, tetapi sudah sesuai. Kalau di sana Asta Citanya 8, kita Asta Karya kita sudah 8, dan 8 ini sudah mengacu dari pemerintah pusat dan sesuai dengan Kota Madiun. Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya mengatakan apresiasinya kepada Kota Madiun yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan banyak prestasi. Dirinya berharap kepemimpinan ini mampu selaras dengan pemerintah provinsi maupun pusat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat. Ini kan periode kedua ya, beliau sudah punya pengalaman memimpin Kota Madiun dan saya meyakini selama kepemimpinan Pak PJ juga adalah spirit keberlanjutan juga masih ada. Tidak merombak-rombak atau mengulang dari nol apa yang sudah dijalankan selama ini. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi transisi yang sangat mulus bagi Kota Madiun dan mudah-mudahan bisa langsung digas, apalagi di bulan Ramadan ini harga-harga harus stabil, ada momen lebaran yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya juga untuk menggerakkan ekonomi daerah, karena Madiun ini juga jadi jalur strategis, kemanapun mereka mudik, kalau bisa semangatnya pengen mampir di Kota Madiun harus ada, ya kan? Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi menjalankan pekan pertama kerjanya di luar kantor pemerintahan.
Adapun lokasi pertama kantor lapangan wali kota berada di lapangan Kanigoro, Kota Madiun. Senin 3 Maret, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menggelar kegiatan bersama masyarakat, mulai dari buka puasa, sholat berjamaah hingga serap aspirasi warga. Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh wali kota untuk memaparkan visi misi di Kota Madiun hingga 5 tahun ke depan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menyajikan berbagai pelayanan umum bagi masyarakat, seperti sembako murah, pelayanan administrasi kependudukan, cek kesehatan gratis, dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, wali kota juga menyampaikan santunan bagi kaum duafa, anak yatim, santunan kematian, bantuan pembangunan masjid, marbot, dan imam masjid. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Wali Kota Madiun Dr. Maidi berkantor di lapangan Kanigoro masih terus berlanjut. Selasa 4 Maret pagi, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menggelar apel bersama masyarakat di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Apel yang berlangsung di lapangan Kanigoro itu diikuti berbagai unsur elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, LPMK, organisasi wanita, serta organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi menyampaikan visi misinya membangun Kota Madiun yang terangkum dalam Asta Karya, yakni Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti Korupsi, Madiun Kota Inovasi, dan Madiun Kota Berbudaya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan program kerjanya untuk berkantor di lapangan, khususnya di lapangan Kanigoro yang berlangsung selama sepekan ke depan. Berbagai layanan OPD pun tersedia di lokasi tersebut. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki unek-unek agar dapat segera disampaikan, baik kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekda, atau dapat langsung kepada OPD yang membuka pelayanan di sekitar lapangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memulai hari pertama kerjanya di bulan Ramadan dengan membenahi titik 0 km guna meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Selain itu, Wali Kota turut membuka lokakarya perencanaan pembangunan bidang kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Dalam upaya pencegahan korupsi, Wali Kota mengikuti peluncuran indikator IPKDM-CP 2025 oleh KPK dan menegaskan komitmen Kota Madiun terhadap transparansi. Sementara itu, Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun menyepakati 6 raperda, termasuk tentang kawasan tanpa rokok dan perlindungan UMKM demi kesejahteraan warga. Atas 2 raperda Kota Madiun dan Pemkot Madiun bersama DPRD Kota Madiun resmi menyepakati 6 rancangan peraturan daerah raperda dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa 4 Maret. Keputusan tersebut diambil setelah penyampaian pendapat akhir Wali Kota Madiun dan fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD telah menerima dan menyetujui raperda yang dibahas. Salah satunya adalah raperda tentang kawasan tanpa rokok yang bertujuan mendukung Kota Madiun sebagai kota layak anak dan kota sehat. Selain itu, Dr. Maidi juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara optimal. Di mana dia itu punya kreativitas, dia punya usaha dan sebagainya, hak-haknya dia juga harus kita lindungi. Sehingga dengan kita lindungi haknya, maka UMKM itu akan berjalan cukup baik dan akan berkembang. Yang hari ini dia warung, dengan kita lindungi mudah-mudahan punya restoran. Nah ini upaya-upaya seperti itu pemerintah harus hadir di dalam. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menegaskan bahwa keputusan ini menunjukkan fungsi legislasi DPRD berjalan dengan baik. Dengan adanya 6 raperda ini, diharapkan berbagai sektor di Kota Madiun, mulai dari kesehatan, olahraga, hingga pengembangan UMKM dapat semakin maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi di DPRD itu tidak macet. Jadi menurut kami tetap kreatif ya, tetap berinovasi untuk membentuk suatu raperda yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun. Dan ini kita tunjukkan ya,
insya Allah kedepannya kami tetap membentuk rapeda yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan memayungi aturan-aturan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun DPRD. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepala OPD terkait, yang saya hormati Bapak Ibu Camat. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi membuka acara Lokakarya Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau KB pada Rabu 5 Maret. Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD Istono, Ketua Tim Penggerak PKK, serta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi menekankan pentingnya kesehatan sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, terutama dalam kaitannya dengan angka harapan hidup. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan angka harapan hidup dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program Dinas Kesehatan PPKB. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun, Dr. Deni Uryani menyampaikan bahwa pihaknya telah menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dr. Deni menambahkan, terkait cek kesehatan gratis, pihaknya masih perlu meningkatkan respon masyarakat karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Dirinya juga mengapresiasi langkah Wali Kota yang kerap menjalankan program kantor lapangan, karena dinilai mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Lokakarya ini diharapkan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Madiun semakin terarah dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatannya, agar meningkatkan kesehatan sebelum sakit. Nah, ini yang kita upayakan. Kalau itu kita bersyukur, alhamdulillah Bapak Wali Kota melaksanakan kantor di lapangan ini cukup membantu kita pelayan di sana. Ada sedikit peningkatan untuk respon masyarakat untuk cek kesehatan di hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengikuti Zoom peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention atau IPKD MCP tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di GCIO Kota Madiun Rabu 5 Maret 2025. Dalam kegiatan ini, Dr. Maidi didampingi oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekda Kota Madiun, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Madiun. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Samadi Mahendra Jaya menekankan pentingnya penguatan MCP sebagai alat utama dalam mencegah korupsi di daerah. Di depan perwakilan dari 38 provinsi, 419 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia, Ketua KPK Setio Budianto juga menegaskan bahwa MCP merupakan alat penting bagi daerah untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan sistem pengawasan. Menanggapi hal tersebut, Dr. Maidi menegaskan bahwa penerapan MCP selaras dengan visi dan misi ke-6 Kota Madiun, yaitu anti korupsi. Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah agar tidak menjadi pemborosan yang berpotensi menjadi celah korupsi. Sebagai bentuk keterbukaan dan upaya pemberantasan korupsi, Dr. Maidi juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah semakin berkomitmen dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi sejalan dengan upaya Kota Madiun dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas. Dalam visi misi saya yang ke-6 itu anti korupsi. Artinya apa? Dengan adanya visi misi itu sudah masuk program semua. Nah, masuk program yang anti korupsi itu tentunya kita perkuat pengawasan. Setelah itu kita lihat efisiensi anggaran. Dan kira-kira itu anggaran tidak efisien. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Hari pertama kerja Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertepatan dengan puasa 1 Ramadan. Momen ini dimanfaatkan oleh Wali Kota untuk membenahi berbagai persoalan di masyarakat, salah satunya Simpang 4 Tugu atau titik 0 km. Menurut Dr. Maidi, sebelumnya masyarakat mengeluhkan kondisi jalan titik 0 km yang licin saat hujan. Untuk itu, dirinya bersama Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Madiun melakukan perbaikan. Adapun granit titik 0 km digerinda agar lebih kasar, sehingga meningkatkan daya cengkeram ban saat menikung. Selain itu, Wali Kota juga melakukan penataan ulang untuk taman, pohon, lampu, dan zebra cross di sekitar Simpang Tugu. Ke depan, Wali Kota akan terus membenahi berbagai persoalan di masyarakat, seperti di kawasan alun-alun dan Taman Bantaran Kota Madiun. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa keluhan masyarakat, karena masyarakat nggak tahu kalau hujan, naik motor di sini bus direm, ada yang kepleset. Ada yang kepleset, sekitarnya ini kelihatannya salurannya terganggu semuanya, tamannya kurang indah, nolnya kurang indah, ini kita perbaiki. Maka hari pertama saya masuk 0 km, ini yang kita benahi semuanya. Salah satunya yang menjadi keluhan masyarakat. Karena ada keluhan masyarakat, ini harus kita ganti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mengawali Ramadan, Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun melaksanakan sholat tarawih di Masjid Agung Baitul Hakim. Wali Kota juga menggelar buka bersama tokoh masyarakat sebagai ajang silaturahmi dan sosialisasi program makanan bergizi gratis atau MBG dan rencana pembangunan kota. Tak hanya itu, Wali Kota juga menggelar safari Ramadan termasuk sholat tarawih di berbagai masjid. Sementara itu, giat religi terus mengemuka di Kota Madiun, mulai dari Pondok Ramadan dan Khatam Al-Quran hingga Madiun bersolawat. Semangat menyambut bulan penuh berkah, Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun memulai ibadah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih perdana di Masjid Baitul Hakim bersama masyarakat Jumat 28 Februari. Dalam sambutannya, Dr. Maidi menekankan pentingnya menjaga kekhusyukan dalam ibadah, seperti puasa dan sholat tarawih yang menjadi amalan khas Ramadan. Dengan dimulainya sholat tarawih perdana ini, diharapkan semangat ibadah masyarakat Kota Madiun semakin meningkat. Sementara itu, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun juga mengajak masyarakat untuk meramaikan masjid dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Menurutnya, ini adalah saat yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta meningkatkan kepedulian sosial. Suasana pada malam pertama tarawih sangat khidmat. Jamaah dari berbagai kalangan memadati masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Pemkot Madiun terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan selama bulan suci, termasuk memastikan fasilitas ibadah tetap nyaman dan kondusif. Masjid Agung Baitul Hakim menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan yang tidak hanya memperkuat spiritualitas, namun juga mempererat kebersamaan umat Islam di Kota Madiun sepanjang bulan suci ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar acara buka puasa bersama warga Kecamatan Manguharjo di Taman Lalu Lintas Bantaran pada Selasa 4 Maret. Sangat antusias terlihat dari kehadiran masyarakat yang berbondong-bondong memadati ikon tepi Sungai Bengawan Solo tersebut. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyapa warga secara langsung, menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan, serta menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Madiun dan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan membangun kota. Selain itu, Dr. Maidi juga memaparkan visi dan misi pembangunan Kota Madiun ke depan. Dirinya menegaskan bahwa program-program yang dijalankan Pemkot Madiun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di akhir acara, Dr. Maidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir dan berpartisipasi aktif. Harapannya, kebersamaan seperti ini dapat terus terjalin untuk menciptakan Kota Madiun yang harmonis dan maju. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Menyambut bulan suci Ramadan, Kota Madiun kembali menggelar Pondok Ramadan dan Khatam Al-Quran. Pembukaan acara ini berlangsung di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah, Kamis 6 Maret oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang turut didampingi Kepala Kemenak Kota Madiun Zainud Tamam, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati, serta sejumlah undangan lainnya. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang selalu mengalami peningkatan target. Menariknya, setiap tahun target yang ditetapkan selalu tercapai, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam menghidupkan Ramadan. Tahun ini Khatam Al-Quran akan dilakukan sebanyak 3.000 kali khatam. Pembukaan ditandai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan tausiah dari Dai Cilik. Ini kegiatan yang sangat penting karena ini fokus juga nanti akan mendoakan Kota Madiun supaya nanti sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan visi misi yang dibikin oleh Wali Kota Madiun. Jadi kegiatan ini sangat positif sekali dan kami sangat mendukung, berharapnya nanti kegiatan-kegiatan lain seperti ini bisa dilaksanakan. Kegiatan ini akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat daerah, kepala sekolah dan guru PAUD, SD dan SMP, hingga siswa-siswi SD dan SMP sekota Madiun. Tak hanya di Pondok Abi Bahrun, Pondok Ramadan juga dilaksanakan di Pondok Lansia. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menambahkan bahwa peningkatan target khataman setiap tahun menjadi bukti semangat masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan memperkuat nilai-nilai keislaman. Kegiatan khataman akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan dengan harapan target 3.000 kali khatam bisa tercapai sebagaimana target-target sebelumnya yang selalu sukses diwujudkan. Sehingga dari kegiatan Pondok Ramadan dan kegiatan Khatam Al-Quran yang kita targetkan 3.000 kali ini nanti akan menambah keimanan anak-anak khususnya di bulan Ramadan ini, jadi semakin diperbanyak kegiatan keagamaannya. Nah, sehingga harapan kami generasi emas 2045 nanti selain cerdas, dia juga berakhlak yang mulia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dilakukan dengan menggelar acara sholawatan bersama Gus Ali Gondrong yang berlangsung di lapangan Kanigoro pada Kamis 6 Maret malam. Dalam kesempatan tersebut tampak hadir pula Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekda Suko Dwi Handiarto, Kepala OPD, BUMD, Camat dan Lurah di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Meski hujan mengguyur lokasi penyelenggaraan acara, namun antusiasme masyarakat tetap tinggi. Wali Kota pun mengatakan kegiatan serupa akan terus terselenggara, seiring kegiatannya berkantor di lapangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Agenda Ramadan Wali Kota Madiun terus berlanjut. Setelah sholat Isya dan Tarawih di Masjid Baitul Hakim, ibadah serupa berganti di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Sabtu 1 Maret. Kegiatan ini sekaligus sarana silaturahmi dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi setelah resmi dilantik 20 Februari lalu. Kegiatan bertajuk Ramadan bersama Wali Kota Madiun tersebut juga menghadirkan aparatur pemerintah Kota Madiun dari berbagai organisasi perangkat daerah OPD dan instansi. Mereka sudah terjadwal secara bergantian. Seperti pada giat tersebut yang dihadiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Bagian Hukum, dan sejumlah instansi sekolah. Wali Kota Dr. Maidi juga bercerita tentang retreat kepala daerah yang baru saja diikuti.
Seperti diketahui, kepala daerah wajib mengikuti retreat setelah pelantikan di Akademi Militer Magelang. Wali kota mengatakan kegiatan ini banyak memberikan manfaat, sebab mendapatkan pembekalan dari menteri hingga presiden. Sementara itu, kegiatan Ramadan bersama wali kota akan terus berlanjut. Tidak hanya di rumah dinas wali kota Madiun, tetapi juga di masjid-masjid secara bergantian. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana wali kota Madiun untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berkesempatan membuka seminar ASEAN Youth Movement and Leadership Conference yang digelar Wira Usaha Muda Nusantara atau WIMNUS Jawa Timur Minggu 2 Maret. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Kota Madiun ini diikuti ratusan pengusaha muda di Kota Madiun dan sekitarnya. Wawali yang diminta mewakili Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun bercerita banyak soal dunia usaha, anak muda, dan peran pemerintah tentunya. Salah satunya cerita soal retreat di Lembah Tidar Akademi Militer di Magelang beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, kepala daerah wajib mengikuti retreat usai pelantikan 20 Februari. Wawali Bagus Panuntun menyusul bergabung pada 27 Februari. Meski hanya 2 hari, Wawali mengaku mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berharga. Sebab di penutupan retreat materi diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, itu pengalaman terbaik yang pernah didapatkan Wawali hingga kini. Wawali memberikan contoh program-program yang dijalankan. Salah satunya makan bergizi gratis atau MBG. Menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun harus dipersiapkan segala sesuatunya secara mendetail, seperti urusan asupan gizi. SDM yang unggul akan sulit diwujudkan jika manusianya kekurangan gizi, khususnya di masa pertumbuhan. Indonesia akan memiliki jumlah usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif di 2045 mendatang, termasuk para anggota WIMNUS. Ya, anggota WIMNUS rata-rata berusia kepala 2 tahun, artinya mereka masih termasuk usia produktif 20 tahun mendatang. Karenanya Wawali berpesan untuk terus mengupgrade diri, terus mempersiapkan diri karena puncak generasi emas merupakan peluang sekaligus tantangan. Wawali juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya seminar tersebut. Pemerintah Kota Madiun siap mendukung kegiatan positif di Kota Pendekar. Artinya, Pemkot siap berkolaborasi dengan anak-anak muda untuk kegiatan-kegiatan lainnya ke depan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan silaturahmi dari Community Sukses Maga atau COSS di rumah dinasnya pada Minggu 2 Maret. Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman serta refleksi setelah kegiatan retreat yang dijalani. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menceritakan berbagai pengalaman selama retreat, termasuk rutinitas pagi seperti lari dan pemeriksaan kesehatan yang mereka jalani. Selain itu, Wali Kota juga menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan pembelajaran tentang efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, serta sejumlah pandangan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Dr. Maidi menyambut baik silaturahmi ini dan mengapresiasi semangat komunitas dalam membantu dan mendukung pembangunan di Kota Pendekar. Dirinya berharap pertemuan semacam ini dapat mempererat hubungan antar komunitas di Kota Madiun dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkembang. Silaturahmi ini diharapkan juga dapat mempererat hubungan antara pemimpin daerah dengan komunitas yang ada di Madiun, serta menjadikan momentum untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota ini. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sinergi yang kuat terus dijalin Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama instansi vertikal di wilayahnya. Selain mempererat silaturahmi, hal ini juga meningkatkan komitmen untuk bersama-sama membangun dan menjaga kondusivitas di Kota Madiun. Hal ini seperti tampak pada kegiatan Wali Kota Maidi saat menerima audiensi dari 2 instansi sekaligus pada Senin 3 Maret, yakni Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Madiun dan Denpom Madiun. Kehadiran Kantah Kota Madiun dan Denpom Madiun diterima Wali Kota di
kantor lapangan yang berada di lapangan Kanigoro. Pertemuan tersebut berlangsung setelah sholat tarawih berjamaah dilakukan. Adapun kedatangan Kantah Kota Madiun untuk membahas tanah wakaf yang akan dibangun tempat ibadah. Sedangkan Denpom Madiun mengundang wali kota agar menghadiri peletakan batu pertama barak baru di belakang kantor Denpom. Wali kota pun menambahkan pintu kantornya akan terus terbuka bagi para tamu yang akan datang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya di kesempatan Saya telah kembali ke Kota Madiun. Saya siap tancap gas, ungkap Wali Kota Dr. Maidi dalam sambutannya pada acara pertemuan bersama Ketua TPPKK Kota Madiun, Forum Ketua TPPKK, DWP, DWP Undip Pelaksana, GOW, GOPTKI, dan Perwosi Kota Madiun, Senin 3 Maret 2025. Acara yang berlangsung di rumah dinas wali kota tersebut juga dirangkaikan dengan serah terima jabatan Ketua TPPKK Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen membangun kota yang tertata, bersih, maju, dan sejahtera. Salah satu langkah yang dilakukan adalah bersinergi dengan organisasi perempuan dalam mendukung program kerja yang telah dicanangkan. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Maidi juga menekankan bahwa dalam 100 hari kerja ke depan ada sejumlah program prioritas yang harus segera direalisasikan, termasuk pembangunan 16 titik dapur umum untuk makan bergizi gratis atau MBG, serta optimalisasi pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian. Dalam pertemuan ini, Dr. Maidi juga turut membagikan pengalamannya saat mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Menurutnya, banyak kepala daerah yang tertarik untuk berkunjung dan melakukan studi banding di Kota Madiun. Menutup acara, Dr. Maidi mengingatkan pentingnya bersyukur atas segala pemberian Tuhan, serta tetap menjalankan efisiensi dalam setiap program. Harapannya, Kota Madiun dapat terus berkembang, menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan menjadi contoh yang baik bagi daerah lain. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. luar biasa, saya terima kasih. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memang membuka layanan di kantor lapangan. Tidak hanya di jam kerja normal, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menerima tamu kala malam, seperti Selasa 4 Maret. Wali Kota Dr. Maidi menerima tamu selepas ibadah sholat tarawih hingga tengah malam. Setidaknya ada 4 tamu berbeda yang menghadap, yakni dari Pengadilan Negeri, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kodim 0803 Madiun, hingga Brimob Madiun. Wali Kota menerima para tamu secara bergantian. Kebanyakan para tamu datang untuk bersilaturahmi. Maklum, Wali Kota Dr. Maidi baru saja dilantik. Meski dari incumbent, masa vakum Wali Kota sekitar 9 bulan. Wali Kota memang membuka layanan di kantor lapangan. Tidak hanya tamu pejabat, tetapi juga masyarakat. Namun, tentu harus menyesuaikan jadwal, sebab ada banyak agenda lainnya. Pihaknya berharap kegiatan berkantor di lapangan bisa berjalan optimal. Kegiatan berkantor di lapangan tersebut rencananya selama 100 hari kerja pertama Wali Kota. Lokasinya pun berpindah-pindah. Pekan ini berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Minggu depan akan berpindah ke wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman. Tidak hanya Wali Kota, kegiatan berkantor di lapangan tersebut rencananya selama 100 hari kerja pertama Wali Kota. Lokasinya pun berpindah-pindah. Pekan ini berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Minggu depan akan berpindah ke wilayah Kecamatan Manguharjo atau Kecamatan Taman. Tidak hanya Wali Kota, kegiatan juga diikuti organisasi perangkat daerah OPD layanan. Hal itu juga untuk mempermudah dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Berbagai stand layanan pun ramai dikunjungi masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Di statistik dan pesandian. Sejak berdiri pada 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah menjadi punggawa pengelolaan informasi dan teknologi digitalisasi di Kota Pendekar. Dengan komitmen yang kuat untuk mendukung terwujudnya Smart City di Kota Madiun, Diskominfo telah menghadirkan berbagai inovasi layanan hingga sukses menyabet berbagai penghargaan. Maka tak heran jika banyak pemerintah daerah yang datang untuk melakukan studi tiru. Salah satunya seperti perwakilan pemerintah Kota Pekanbaru yang datang ke Kota Madiun. Selasa 4 Maret, rombongan yang dipimpin oleh asisten pemerintah dan Kesra Kota Pekanbaru, Masykur Tarmisi ini melakukan kunjungan ke Diskominfo. Kedatangan tim Pemkot Pekanbaru pun disambut oleh Sekretaris Diskominfo Kota Madiun, Roberta Juvita Rosari Dewi, beserta jajarannya.
Dalam pertemuan ini, Masykur menuturkan bahwa kunjungan kerjanya merupakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, agar tata kelola aplikasi Pekanbaru semakin rapi. Hanya sampai di pertemuan ini ada tindak lanjutnya, dan berharap pulang dari sini ada bentuk-bentuk langkah yang konkret yang itu bisa kita terapkan. Apa yang sudah diterapkan di pemerintah Kota Madrid, itu juga akan bisa diterapkan di pemerintah Kota Pekanbaru. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Jovita berharap pertemuan ini bisa memberikan manfaat baik bagi Pemkot Pekanbaru maupun Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Safari Ramadan Salat Tarawih bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi berlanjut. Kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melaksanakan salat tarawih di Masjid Al-Firdaus, Kelurahan Klegen, Selasa 4 Maret. Seperti kiat serupa sebelumnya, kegiatan juga sarana silaturahmi, serap aspirasi, dan sosialisasi program kepada masyarakat. Salah satunya program 100 hari kerja Wali Kota. Ya, saat ini Wali Kota memang tengah tancap gas usai dilantik 20 Februari lalu. Wali Kota memilih berkantor di lapangan dalam 100 hari kerja ini. Wilayah Kelurahan Kanigoro yang menjadi lokasi pertama Wali Kota berkantor lapangan tersebut. Kendati begitu, safari Ramadan Salat Tarawih tetap berpindah-pindah. Tidak hanya Wali Kota, kegiatan berkantor lapangan tersebut juga diikuti organisasi perangkat daerah OPD layanan. Hal itu juga untuk memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Berbagai stand layanan pun ramai dikunjungi masyarakat. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama sepekan ke depan sebelum berpindah ke kelurahan lain. Selain silaturahmi dengan masyarakat, Wali Kota juga menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk imam masjid, marbot, dan tokoh agama. Wali Kota juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Al-Firdaus sebesar 20 juta. Bantuan akan dipergunakan untuk perbaikan masjid. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menerima sejumlah tamu di kantor lapangan. Di hari ketiga, Rabu 5 Maret kemarin, setidaknya ada 6 tamu sekaligus yang datang di kantor lapangan Kanigoro. 6 tamu tersebut yakni dari PMI, PSHT Pusat Madiun, dan Karangwerda Sami Aji. Selain itu, Wali Kota juga menerima tamu dari instansi internal pemerintah Kota Madiun, mulai dari RSUD Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Tak ayal, audiensi baru berakhir jelang tengah malam. Wali Kota Dr. Maidi memang berkantor di lapangan dalam 100 hari kerja pertama. Lokasi pertama ada di lapangan Kanigoro. Mulai Senin 3 Maret kemarin, Wali Kota bersama organisasi perangkat daerah atau OPD layanan sudah berkantor di sana dengan memasang tenda-tenda. Masyarakat yang ingin bertemu dengan Wali Kota juga diterima di sana. Hampir setiap hari tamu yang datang menumpuk, seperti di 2 malam terakhir ini. Mereka yang datang juga dengan beragam keperluan. Ada yang sekedar silaturahmi, ada juga yang menyampaikan program kerja hingga wacana kolaborasi. Seperti PMI yang datang dengan laporan rencana kerja di tahun 2025. Begitu juga dari PSHT Pusat Madiun. Kedatangan Ketua PSHT untuk bersinergi terkait rencana Pemkot Madiun tentang jalur wisata budaya. Wali Kota Dr. Maidi memang berencana menghadirkan bus wisata bertema Heritage Express di Kota Madiun. Tamu yang menghadap tidak selalu urusan rencana program kerja, seperti audiensi dari perwakilan Karangwerda Sami Aji Kelurahan Kanigoro. Kedatangan mereka hanya bersilaturahmi, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Wali Kota. Wali Kota memang tak pilih-pilih tamu, kecuali memang waktunya tidak memungkinkan atau berbarengan dengan agenda lain. Kegiatan Wali Kota berkantor di lapangan masih akan berlanjut hingga 100 hari kerja pertama selesai. Setelah di wilayah Kecamatan Kartoharjo, kegiatan juga akan berpindah ke wilayah Kecamatan Manguharjo dan juga Taman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Safari Ramadan Wali Kota Madiun Dr. Maidi memang beragam. Tidak hanya sholat tarawih, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga menggelar buka bersama dengan tokoh masyarakat. Kali ini ada ribuan tokoh masyarakat sekecamatan Taman. Kegiatan berlangsung di Taman Hijau Demangan atau THD pada Rabu 5 Maret 2025. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana silaturahmi Wali Kota Madiun bersama dengan masyarakat. Hal itu perlu mengingat Wali Kota baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Maidi memang incumbent, namun sempat jeda sekitar 9 bulan untuk gelaran kontestasi pilkada.
Karenanya usai terpilih dan dilantik, Wali Kota menggelar silaturahmi dengan masyarakat. Tidak hanya di Kecamatan Taman, namun juga dengan masyarakat wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo. Kesempatan ini juga pertemuan kali pertama Wali Kota dengan masyarakat Kecamatan Taman. Pasalnya, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu, Wali Kota Dr. Maidi langsung menjalani retreat di Akmil Magelang selama 8 hari. Wali Kota mengaku bersyukur bisa mengikuti retreat tersebut. Bagaimana tidak, retreat tidak hanya pengalaman baru, tetapi juga syarat akan ilmu dan juga sarana menjalin koneksi dengan daerah lainnya. Retreat memang diikuti oleh kepala daerah yang dilantik. Wali Kota mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan bagaimana SDM kita bisa optimal dalam 20 tahun ke depan. Untuk itu harus didukung. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Wali Kota berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi negatif terkait MBG. Sebaliknya, MBG merupakan program yang bagus, pun juga diterapkan di negara lain. Bahkan Indonesia termasuk telat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan serupa sudah berjalan di 102 negara. Hal itu juga untuk meningkatkan SDM warga negaranya. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyampaikan program pembangunan ke depan. Seperti diketahui, Kota Madiun banyak mengalami perubahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi periode 2019-2024. Tak ayal, beberapa rencana pembangunan juga sudah disiapkan sang Wali Kota usai terpilih kembali. Beberapa di antaranya bus wisata Heritage Express, pembangunan replika tembok Cina di Bantaran, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Wali Kota Madiun Dr. Maidi Safari Ramadan terus berlanjut. Rabu 5 Maret, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melaksanakan salat tarawih bersama masyarakat di Musola Al-Mukarrom, Kelurahan Rejomulyo. Pertemuan dengan masyarakat itu pun dimanfaatkan Wali Kota untuk bersilaturahim, sekaligus menjadi ajang penyampaian visi misi hingga serap aspirasi warga. Salah satunya seperti program 100 Hari Kerja Wali Kota. Selama sekitar 3 bulan, mantan Sekda Kota Madiun itu akan berkantor di lapangan. Untuk pekan pertama ini, Wali Kota bersama jajarannya menggelar pelayanan di lapangan Kelurahan Kanigoro. Upaya ini dilakukan Wali Kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dirinya juga menerima keluhan dan masukan masyarakat secara langsung. Dalam program Lapak Ramadan, Wali Kota menyediakan pelayanan OPD sampai malam hari. Beragam fasilitas bisa dinikmati masyarakat, seperti pelayanan adminduk, cek kesehatan gratis, sembako murah, uji emisi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dalam Safari Ramadan, Wali Kota juga menyalurkan sejumlah bantuan, diantaranya bantuan sosial untuk imam masjid, marbot, dan tokoh agama. Selain itu juga ada penyerahan bantuan perbaikan untuk musola. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Bulan Ramadan, bulan yang baik. Tonton terus Madiun This Week. Seharian bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.